Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel Pustaka Amalan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu tentang bagaimana reaksi anak jika kita kirimi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Disebut Al-Fatihah masuknya adalah pembuka surat dalam Al-Quran, juga dinamakan Ummul Quran ataupun induk Al-Quran, ataupun Ummul Kitab, yaitu induk Alkitab. Karena Al-Fatihah merupakan induk dari semua isi Al-Quran, dan surat Al-Fatihah memiliki banyak keistimewaan. Perlu juga kita ketahui bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib dibaca ketika solat, yaitu sebagai syarat sahnya salat. Juga Al-Fatihah dijadikan doa untuk kebaikan, baik bagi orang yang masih hidup maupun untuk orang yang sudah tiada. Setiap ayat yang kita baca dari Al-Fatihah akan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Allah berfirman, "Aku membagi solat atau Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan untuk hambaku apa yang ia minta ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah akan menjawab, hambaku telah menyanjungku. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Ketika kita membaca Ihdinas Siratal Mustaqim sampai akhir surat ataupun selesai, maka Allah akan menjawab, ini milik hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan lainnya. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Fatihah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah reaksi anak jika kita kirimi Al-Fatihah sebanyak 7 kali? Reaksi orang yang dibacakan ataupun dihadiahi Al-Fatihah jika diniatkan dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan bisa meluluhkan hati seorang anak dan akan menjadi penurut serta akan sukses dunia akhirat. Jika mempunyai anak, agar anak kita menjadi penurut dan ingin sukses di dunia dan akhirat, maka istiqomahkanlah, yaitu mengirimkan surat Al-Fatihah kepadanya. Afdalnya adalah selesai solat, tetapi ingat bahwa mengirimkan doa kepada anak bisa dilakukan kapan saja, namun berdoa setelah solat adalah termaksud waktu yang mustajab. Adapun cara untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk anak agar sukses, yang pertama, niatkanlah di dalam hati, yaitu untuk mendoakan anak dengan wasilah Al-Fatihah agar diberi petunjuk kebaikan, keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan dijadikan anak yang soleh-solehah. Kemudian yang kedua,
bacalah doa berikut ini. Jika yang didoakan anak laki-laki, maka lafaz doanya adalah khususan ila ruhi wa jasadi waladi. Kemudian sebutlah nama anak anda yang laki-laki, lahul Fatihah. Lalu bacakanlah surat Al-Fatihah, yaitu 7 kali. Jika untuk anak perempuan, maka doanya ataupun niatnya adalah khususan ila ruhi wa jasadi waladi. Kemudian sebut nama anak perempuan anda, lahal Fatihah. Lalu bacalah surat Al-Fatihah, yaitu sebanyak 7 kali. Perbedaannya yaitu untuk anak laki-laki tadi lahul Fatihah, kemudian untuk anak perempuan lahal Fatihah, yaitu perbedaan lahu dan laha. Jika kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk dikhususkan anak kita satu persatu, maka boleh digabung, yaitu anak laki-laki ataupun anak perempuan, yaitu untuk semua anak kita dengan niat khususan ila jami'i arwahi wa ila ruhi wa jasadi auladi lahumul Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah 7 kali. Perbedaannya tadi, di mana anak laki-laki lahu, anak perempuan laha. Kemudian untuk semua anak kita yaitu lahumul. Seorang doktor, yaitu Dr. Fauzia Adabus, seorang psikolog yang amat populer di Kuwait, ia pernah menulis rahasia-rahasia doa seorang ibu, di mana doa ini juga berlaku untuk seorang ayah, di mana tiap malam ia mendoakan anak-anaknya. Dan ternyata dari efek tulisannya berikut telah banyak mengubah jalan hidup banyak orang. Beliau mengatakan agar orang tua jangan tidur sebelum memohon pertolongan Allah dan mengabarinya bahwa orang tua ridho atas anak-anaknya serido-ridonya. Sebab doa orang tua untuk anaknya tidak ada hijab ataupun penghalang, dan ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Dr. Fauzia tersebut menuliskan, sebelum tidur angkatlah kedua tanganmu dan sebutlah kedua nama anakmu satu-satu di dalam doamu, dan kabarkan kepada Allah bahwa engkau ridho atas anakmu masing-masing. Doa yang dituliskannya tersebut yaitu doa orang tua untuk anaknya sebelum tidur, yaitu Allahumma inni ushiduka ani raddiyah an ibni ibnati. Sebut nama anak-anakmu satu persatu. Tamama ridho wa kamala ridho wa mantuha ridho falahuma anzil ridho wanaka alaihim biridhoi anhum. Jika anda tidak bisa berbahasa Arab, bisa memakai bahasa sendiri. Adapun arti doa tersebut, ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa aku ridho kepada anak-anakku. Sebut nama anakmu satu persatu dengan ridho yang paripurna, ridho yang sempurna, dan ridho yang paling komplit. Maka ya Allah, turunkanlah keridhoanmu kepada mereka demi ridhoku kepada mereka. Banyak yang mengaku bahwa setelah mereka mengamalkan doa tersebut, anak-anaknya menjadi penurut, dan banyak yang telah berhasil mengubah kehidupannya secara total. Yang mana dulunya anaknya bandel, maka sekarang anak-anaknya jadi penurut dan berhasil. Sahabat channel Pustaka Amalan yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan tentang reaksi apabila dibacakan Al-Fatihah 7 kali untuk anak. Maka untuk itu doakanlah anak anda mulai sekarang, dan jadilah orang yang bermurah hati dengan doa-doamu untuk anak-anak kita. Allah telah mengkaruniai kita sebagai wasilah bagi anak-anak kita dalam hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui doa-doa kita untuk mereka. Kita bisa melakukannya kapanpun kita mau,
dan kita bisa mengetuk pintunya kapanpun kita mau, dan Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.